biasa menggerakkan tubuh kita. Dan sama-sama yuk kita katakan, aku sehat. Lihat kiri kanan, katakan, kamu sehat. Haleluya. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kesehatan. Bahkan hari ini Tuhan masih izinkan, kasih kesempatan kita boleh kembali bertemu di sini bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Oma-oma yang sudah siap memberikan yang terbaik buat Tuhan boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu. Setiap hari Engkau tunjukkan kebaikan-Mu bagi kami. Dan tidak ada kebaikan dan kasih seperti kasih-Mu, seperti kebaikan-Mu Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kami sama-sama satukan hati kami di hadirat-Mu. Kami mau nyanyikan tentang kebaikan-Mu, tentang kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama nyanyi. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikan-Ku, bukan karena kebaikan-Ku, bukan karena hebat-Ku, amin. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, haleluya. Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang terindah. Oh, kasih yang terindah telah ku terima, telah ku terima. Sungguh kasih-Mu yang terbesar, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikan-Ku, bukan karena kebaikan-Ku, bukan karena hebat-Ku. Kami sadari semua karena anugerah-Mu Tuhan, namun oleh anugerah
Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan
tapi iman kami melihat bahwa Engkau hadir di sini. Dan buat Tuhan pujian, kemuliaan, hormat, pengagungan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang mau muji Tuhan lebih lagi boleh lambaikan tangan. Yang mau nari boleh maju ke depan. Oke, haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Hey. Yang mau nari boleh maju ke depan. Haleluya. Sama-sama kita mau nari buat Tuhan. Hey. Sama-sama nyanyi. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah orang Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Oh ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah, oh berbahagialah orang yang kesukaannya ialah orang Tuhan, orang Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak tahu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yeay. Ya sama-sama goyang ya. Jangan dari kursi, juga boleh sama-sama bergoyang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama nyanyi. Shalalala, shalalala, shalalala. Shalalala, shalalala. Sekali lagi, mau apa saja. Shalalala. Semula hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan menginginkan, asalkan Tuhan senang, ku relakan namanya dimuliakan. Semuanya suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Semuanya tangan seperti ini. Suka-sukamu, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang masih mau memuji Tuhan, lambaikan tangan. Ya, masih memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Haleluya.
Yesus, Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Sungguh amat baik. Banyak Tuhan Yesus baik. Tepuk tangannya lebih tinggi di atas kepala buat Tuhan yang menyatakan kebaikannya buat kita. Sama-sama, Yesus baik. Yesus baik. Lihat kiri kanan. Yesus baik bagimu. Dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus, Yesus baik. Lihat kiri kanan. Yesus baik bagi dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Mari semua menari buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Lagi-lagi Tuhan Yesus baik. Makasih Tuhan Engkau baik. Setiap hari, setiap waktu Kau nyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Kami nyatakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Banyak Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama sampai untuk selamanya. Sebentar. Tolong kasih tahu lagi kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Om Opa. Haleluya. Biar hadirat Tuhan terus memenuhi kita dan melawat kita sementara kita akan mendengar firman Tuhan. Mari siapkan sama-sama hati kita. Oralabaya syakaralabaya ralabaya syakaralabaya. Sungguh bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hidup kami Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari
Sekali lagi katakan sama-sama, ku pandang wajah-Mu. Nyatakan kuasa-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami perlu kuasa-Mu. Bahkan hanya untuk sekedar memahami firman-Mu kami perlu kuasa-Mu. Karena kami tahu hidup kami tanpa kuasa Tuhan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Oleh sebab itu berfirmanlah buat setiap kami ya Bapa. Kami percaya pewahyuan kebenaran-Mu akan mengajar kami, mendidik kami, mengubahkan kami, bahkan menuntun kehidupan kami, supaya kami boleh sampai ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami pulang dari tempat ini hidup kami gak akan pernah sama lagi. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Lama sekali nggak berjumpa ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada sekitar ribuan tahun yang lalu ya, kayaknya saya nggak pernah kemari ya. Makanya tadi waktu datang ke tempat ini, kemudian saya lihat lagi kembali gedung gerejanya, rasa kangen saya terobati Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau saya bisa ada sampai hari ini, bisa berhadapan dengan Bapak Ibu, ini semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu siap untuk belajar firman Tuhan? Nah, hari ini saya dikasih tema yang ngeri-ngeri sedap nih Bapak Ibu ya. Katakan sama-sama, ngeri-ngeri sedap. Oh ya, judulnya adalah Hardik Rasa Kesepianmu. Siap ya kan. Waktu saya baca itu ya temanya ya, saya pikir apakah kesepian bisa dihardik Bapak Ibu? Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, yang kesepian tidak bisa dihardik, tapi kesepian ya bisa kita singkirkan dalam kehidupan setiap kita. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, rasanya bahwa hampir semua orang Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya kesepian di berbagai macam level. Bapak Ibu pernah mengalami kesepian? Yang pernah mengalami boleh lambaikan tangan Bapak Ibu ya. Ya berarti memang firman Tuhan ini cocok ya buat Bapak Ibu ya. Ya ada begitu banyak orang pernah mengalami yang namanya kesepian. Ada orang-orang yang tinggalnya cuma ngekos sendirian Bapak Ibu. Ada orang-orang yang mungkin hidup jauh dari keluarganya. Ada orang-orang yang gak punya teman untuk diajak berbicara karena mungkin semuanya sibuk atau merasa tidak ada yang bisa memahami kehidupannya. Ada juga orang yang merasakan kesepian karena kehilangan orang yang dicintainya.
Ada juga orang yang kesepian di masa Valentine. Itu khusus buat yang jomblo, Bapak Ibu, ya kan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, itu khusus buat yang jomblo aja, ya. Dan ada juga orang-orang yang kesepian karena di masa pandemi ini, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, betul gak sih? Karena kita ngalami pandemi, semua orang di rumah, kita ngalami yang namanya social distancing, kita nggak bisa ketemu teman kita. Dan ada juga orang-orang yang kemudian mengalami yang namanya kesepian. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, tahun 2020 di awal pandemi di Amerika diadakan sebuah riset, Bapak Ibu, ya kan? Riset ini diadakan kepada 10.000 orang dan kemudian ditanya kepada mereka apakah mereka pernah merasa kesepian. Dan yang luar biasa, dari 10.000 orang yang dibikin riset, Bapak Ibu, 81% dari 10.000 orang pernah mengalami yang namanya kesepian. Dari 81% orang yang pernah mengalami kesepian, 50% diantaranya adalah orang-orang dewasa muda, dan 50% yang sisanya, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang hidup usianya di atas 65 tahun. Mereka mengalami yang namanya kesepian demi kesepian, Bapak Ibu. Dan saya mau kasih tahu pada pagi hari ini bahwa yang namanya kesepian atau merasa kesepian itu adalah hal yang wajar. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kesepian itu wajar. Ya. Tapi kalau kita terus-menerus ngalami kesepian, Bapak Ibu, ya, kesepian kita nggak pernah usai. Nah, ini bisa berbahaya. Berbahaya buat kesehatan mental kita. Karena apa? Karena orang yang selalu merasa kesepian bisa mengalami yang namanya stres, bisa memicu depresi, menurunkan imun tubuh, dan pada akhirnya bisa terkena sakit penyakit. Yang mengerti katakan amin. Ya, oleh sebab itu hari ini izinkan saya untuk membahas beberapa ayat firman Tuhan, dan saya berharap supaya Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan pulang dari persekutuan ini tidak ada satupun di antara kita yang merasa kesepian lagi. Yang mengerti katakan amin. Ya, firman Tuhan katakan apa? Dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Nah, saya mau ini ayat Bapak Ibu patri dalam kehidupan Bapak Ibu, ya. Kalau bisa, kalau boleh nih, ya, ada ayat hafalan, saya berharap ini jadi ayat hafalan buat Bapak Ibu. Jadi pegangan buat Bapak Ibu. Yang siap katakan amin. Ulangan 31 ayat yang ke-8, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nih kalau Bapak Ibu nih baca firman Tuhan, ya, buru-buru model kayak begini, percayalah ya, Bapak Ibu baca 10 kali nggak akan dapat pewahyuannya, Bapak Ibu. Ya, kan? Baca firman Tuhan itu harus seperti makan duren. Bapak Ibu doain duren? Wah, kalau makan duren bagaimana Bapak Ibu? Wah, kita nikmati pelan-pelan, santai, ya kan, baru kita bisa nikmatnya makan duren. Nah, baca firman Tuhan tuh kayak makan duren, Bapak Ibu. Jangan buru-buru. Coba kita baca pelan-pelan aja, ya kan. Emang Bapak Ibu mau kemana sih habis ini? Gak ada mau kemana-mana kan, ya kan, santai aja, ya kan. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Oke? Sekarang kata kamu dan kata engkau kita ganti dengan kata saya. Bisa nggak nih Bapak Ibu? Bisa ya? Kita ganti ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanku. Dia sendiri akan menyertai aku. Dia tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu begini bahwa rasa sepi itu cuma perasaan, bukan kenyataan. Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu udah sarapan? Hah? Belum? Oh, pantas berat ini ya. Saya tadi udah makan sarapan nasi uduk ya, Pak Tono ya, Bapak Ibu, rame banget itu, ya kan?
Itu luar biasa nasi uduk. Saya udah makan, makanya saya rada cerdas Bapak Ibu. Nah, saya mau kasih tahu pada pagi hari ini sekali lagi bahwa rasa kesepian itu cuma perasaan, bukan kenyataan. Amin ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang kenyataannya sebenarnya manusia itu gak pernah kesepian Bapak Ibu. Kita itu makhluk sosial. Manusia itu punya tetangga, punya orang-orang di sekitar kita, punya teman gereja, punya keluarga, punya pasangan. Kita punya orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, jangan sampai perasaan kesepian itu menguasai kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa kesepian, jangan dikasih makan terus perasaan kesepiannya. Halo? Karena kalau kita terus memberi makan rasa kesepian kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang selalu mengasihani diri kita sendiri Bapak Ibu. Betul gak sih? Kita akan kesulitan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan kalau kita jadi orang-orang yang selalu mengasihani diri kita sendiri. Makanya firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu dalam Mazmur yang sangat terkenal, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Alkitab katakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Sekalipun aku berjalan sendirian, sekalipun mungkin gak ada orang yang menemani langkah kehidupan kita, tapi percayalah, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia yang akan menghibur kita, karena gada dan tongkat Tuhan yang akan selalu menghibur setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, karena kesepian itu cuma perasaan, makanya hari ini kita perlu memutuskan untuk menghancurkan rasa kesepian itu. Karena kita percaya begini, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang menggantungkan hidupnya sama Tuhan, nggak akan pernah merasa kesepian. Yang mengerti katakan haleluya. Iya dong Bapak Ibu. Ada telepon yang bunyi. Tolong kasih tahu saya lagi khotbah. Nanti saya balas. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau hari ini mengajar kepada Bapak Ibu dari seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Sakius Bapak Ibu? Nah, coba kita buka Alkitab kita. Ini kisah yang sangat luar biasa ya. Kita mau lihat dulu Bapak Ibu siapa yang bernama Sakius ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya Sakius mengatasi yang namanya kesepian. Kenapa Sakius bisa mengalami kesepian? Ya firman Tuhan katakan apa? Coba kita baca sama-sama dalam Lukas 19 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan apa? Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus Oke, ayat yang kedua 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Sakius. Katakan sama-sama Sakius. Nah siapakah Sakius? Kemudian Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Sakius adalah 1, 2, 3 kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Katakan sama-sama seorang pemungut cukai. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapa sih pemungut cukai di zaman Yesus Bapak Ibu? Iya saya tahu pemungut cukai itu Sakius. Tapi pemungut cukai itu ngapain kerjaannya? Nah, keliling cari duit, minta duit. Berarti Sakius preman loh. Mau tahu nggak pemungut cukai itu kerjaannya ngapain? Nggak, kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu nih. Saya ulang. Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Saya putuskan kasih tahu, ya kan? Bapak Ibu, pemungut cukai itu adalah penagih pajak. Itu bukan preman, bukan orang-orang yang nyari duit, bukan. Ya kan, pemungut cukai itu adalah penagih pajak. Kenapa? Karena bangsa Israel hari itu dijajah oleh pemerintahan Romawi, Bapak Ibu. Ya kan?
Jadi hari itu kalau ada sebuah bangsa yang kemudian dijajah sama bangsa lain, maka bangsa jajahan itu harus memberikan pajak kepada yang menjajah. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, yang luar biasanya adalah begini Bapak Ibu. Yang luar biasa adalah waktu itu bangsa Romawi memilih orang Yahudi yang bernama Sakeus untuk menagih pajak kepada bangsanya sendiri. Jadi orang Yahudi menjajah orang Yahudi, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Jadi Sakeus ini dipakai buat tameng. Sakeus ini diperalat untuk menjajah bangsanya sendiri, untuk menagih hutang bangsanya sendiri. Makanya orang-orang Yahudi hari itu mereka benci banget sama yang namanya Sakeus. Kenapa? Karena Sakeus sekalipun mereka sebangsa, mereka sedarah, mereka setanah air, tapi Sakeus menagih pajak, menagih hutang, memeras. Jadi Sakeus ini adalah seorang lintah darat, Bapak Ibu. Katakan sama-sama, lintah darat. Itu dia Bapak Ibu. Makanya ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang kemudian mereka hidup dalam kesengsaraan dan kemudian mereka membenci Sakeus. Kenapa? Karena Sakeus menjadi kaya karena apa? Morotin bangsanya sendiri. Yang mengerti katakan amin. Nah, karena ada begitu banyak orang Yahudi yang membenci yang namanya Sakeus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian Sakeus merasa kesepian. Sakeus gak punya teman, Sakeus gak punya komunitas, gak ada orang yang mau temenin Sakeus. Kenapa? Karena orang ngelihat Sakeus hari itu, mereka bencinya bukan main. Kalau ketemu Sakeus, lebih baik buang muka. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian Sakeus dibenci. Pada waktu Sakeus dibenci, dia hidup sendirian, dia kesepian, gak ada teman di sekitarnya. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kemudian Sakeus mengatasi kesepian. Bagaimana caranya supaya Sakeus bisa mengalami pemulihan dari yang namanya rasa kesepian. Bapak Ibu siap belajar? Siap? Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana caranya? Coba kita buka Alkitab kita, Lukas 19 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Lukas 19 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya, katakan sama-sama, cebol. Tahu cebol Bapak Ibu ya? Orang kecil Bapak Ibu. Jadi waktu Yesus datang lewat kota Yeriko, ya, kemudian apa yang terjadi? Sakeus kemudian berusaha untuk melihat Yesus. Masalahnya hari itu adalah Yesus lagi terkenal-terkenalnya Bapak Ibu. Makanya waktu dia lewat kota Yeriko, ada begitu banyak orang mau berjumpa dengan Yesus. Yesus dikerubungin banyak orang. Masalahnya adalah Sakeus orang pendek. Waktu dia mau ngelihat Yesus karena badannya pendek, dia gak kelihatan Yesus. Beda dengan pendeta di Ternikolas. Kalau pendeta di Ternikolas mau lihat dari mana aja kelihatan. Kenapa? Karena tinggi. Nah, karena badannya yang pendek ini, maka apa yang terjadi? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Orang pendek, orang kecil biasanya akalnya panjang. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, Sakeus tidak para pendek akal Bapak Ibu, dia panjang akal. Apa yang dia lakukan? Ayat yang keempat dari Lukas 19, firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang pertama, bagaimana caranya Sakeus yang mengalami kesepian, Sakeus yang ditinggalin banyak orang, yang dibenci banyak orang, bagaimana dia bisa mengatasi rasa kesepian? Yang pertama, Sakeus datang kepada Yesus. Yang mengerti katakan haleluya.
Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebenarnya ini yang paling penting dalam kekristenan kita Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk datang kepada Yesus. Kenapa? Karena tadi ayatnya kita udah baca bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Betul nggak? Tapi masalahnya begini Bapak Ibu, masalahnya seringkali kita yang gak pernah datang sama Yesus. Masalahnya justru seringkali kita yang meninggalkan Yesus Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Hari ini kalau kita mau mengalami pemulihan, hari ini kalau kita mau rasa kesepian kita dibantai habis dalam kehidupan kita, kita harus belajar datang kepada Yesus. Katakan sama-sama, belajar datang kepada Yesus. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, ketika pagi hari kita bangun pagi, kita melek mata, pertanyaannya apa yang kita lakukan? Hah? Berdoa. Bukannya buka handphone ya? Bukan. Yakin? Yakin. Bukannya ngurus anak dulu ya? Bukan. Bukan ngurus suami dulu ya? Berdoa. Atau jangan-jangan bangunnya nggak pagi nih, bangunnya siang-siang. Coba katakan samping kanan samping kiri, tanya, kamu bangunnya pagi apa siang? Itu dia, ya kan? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, di pagi hari itu kita harus belajar untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu harus belajar begini, raih kemenangan mulai di pagi hari. Raih kemenangan mulai. Amin. Kita mengawali hari kita itu dengan apa Bapak Ibu? Itu akan menentukan keseluruhan hari-hari kita Bapak Ibu. Amin. Makanya saya kalau bikin live streaming tiap pagi itu Bapak Ibu ya, saya selalu katakan begini. Mari Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mau meraih kemenangan kita di pagi hari. Kenapa? Karena kalau kita bangun pagi dan kita memulainya, kita datang sama Tuhan, kita memulai hari kita dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka di sepanjang hari kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau di pagi hari kita mengalahkan kedagingan kita, di pagi hari kita mengalahkan rasa ngantuk kita, maka saya percaya di sepanjang hari kita bisa mengalahkan segalanya. Bahkan kita bisa mengalahkan semua rasa kesepian kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Itu dia Bapak Ibu. Makanya kita perlu belajar untuk selalu datang kepada Yesus. Dalam hidup ini Bapak Ibu, kita bisa aja ketemu dengan masalah-masalah yang tidak terduga, betul nggak? Betul. Betul ya? Betul. Waduh, kadang-kadang apa yang kita nggak pernah lihat, apa yang kita nggak pernah dengar, kadang-kadang bisa timbul. Yang timbul bukan berkat Bapak Ibu, kadang-kadang yang timbul masalah. Salah. Betul nggak sih? Betul. Masalah bisa hadir kepada kita kapan aja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat saya ya, rambut saya makin lama makin putih, padahal saya usia baru 40 Bapak Ibu. Tapi rambut makin putih, rambut sering rontok Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak yang dipikirin Bapak Ibu. Kadang-kadang bukan masalah saya, kadang-kadang bukan masalah keluarga, kadang-kadang masalah orang kita harus ngurusin Bapak Ibu. Tapi saya percaya begini Bapak Ibu, kalau saya setiap pagi datang kepada Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, saya percaya sekalipun mungkin usia masih muda, tapi saya bisa berjalan dalam kebijaksanaan. Yang mengerti katakan haleluya. Nah itulah yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan. Kita bisa mengalami stres Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini kita bisa mengalami pusing. Ada masalah-masalah, ada dua masalah dan kita bingung menentukan mana yang kita pilih dalam kehidupan. Masalah anak, masalah suami, ada masalah kita sendiri. Kadang-kadang kan ibu-ibu masalahnya lebih banyak daripada bapak-bapak. Enggak ya? Setuju gak? Suami punya masalah? Punya. Tapi kadang-kadang kan begini ya Bapak Ibu ya, suami pulang ke rumah, masalahnya suami dikasih ke istri. Betul? Iya kan? Anak-anak punya masalah? Punya. Dan kadang-kadang masalah anak ditanggung sama ibunya. Betul gak sih? Jadi orang yang paling bermasalah dalam dunia ini adalah, katakan sebelah kanan sebelah kiri, wanita-wanita memang punya masalah banyak. Betul gak sih? Tapi saya percaya juga Bapak Ibu, di balik ada pria-pria yang sukses, di baliknya pasti ada wanita yang support Bapak Ibu, setuju gak sih? Makanya wanita itu adalah tiang doa.
Wanita atau istri-istri itu adalah penopang dalam keluarga. Istri-istri adalah dasar, fondasi yang kuat dalam keluarga. Makanya hari ini buat ibu-ibu semua di tempat ini, ayo ibu-ibu, kita mulai hari kita raih semua kemenangan-kemenangan kita. Dimulai dari pagi hari, kita datang sama Tuhan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Saya kalau bisa kuat melayani sampai hari ini Bapak Ibu, ada begitu banyak cobaan, terjangan Bapak Ibu. Kadang-kadang difitnah, kadang-kadang dihasut, kadang-kadang ada orang-orang yang gak seneng sama saya Bapak Ibu. Kita gak pernah tahu siapa yang gak seneng sama kita, betul gak sih? Tapi kalau saya masih bisa konsisten, saya masih bisa kuat, saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kalau saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, sampaikan firman Tuhan. Karena saya tahu, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena saya tahu ada Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Yang mengerti katakan amin. Artinya begini Bapak Ibu, kalau saya aja bisa kuat, saya percaya kalau Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat itu juga ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan muncul sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga dia bisa mengatasi rasa kesepiannya? Ini orang yang dibenci, lintah darat. Ada begitu banyak orang gak mau kenal sama Sakeus. Bahkan dengar nama Sakeus mereka udah alergi. Tapi bagaimana Sakeus bisa mengatasi rasa kesepian dalam kehidupannya? Kita buka Alkitab kita dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan apa? Ya, ini yang gak kalah pentingnya nih Bapak Ibu. Coba Lukas 19 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana caranya Sakeus bisa mengatasi dan menghancurkan rasa kesepiannya? Yang kedua adalah Sakeus bertobat sungguh-sungguh. Katakan sama-sama, bertobat sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar bertobat, tapi bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ada orang cuma bertobat cuma di mulut. Sakeus dia bukan hanya sekedar bertobat, dia bertobat sungguh-sungguh. Iya kan? Kelihatan dari mana dia bertobat sungguh-sungguh? Dari hati. Dari bicaranya. Ibu ini udah kenceng salah. Dari ngomongnya. Dari hati. Nanti ibu kita diskualifikasi. Emang pertandingan nih kan. Ibu, sebentar ibu ya, saya jelaskan dulu. Dari mana kita tahu Sakeus bertobat sungguh-sungguh? Karena dia pertobatannya tuh radikal Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, siapa Sakeus? Pemungut cukai. Pemungut cukai. Siapa pemungut cukai ini? Siapa Sakeus? Pemungut cukai. Siapa pemungut cukai? Sakeus. Ayo kita begitu aja terus sampai sore. Ya, Sakeus ini tukang peres, penagih pajak. Orang yang dimanipulasi sama orang Romawi untuk membantai, memeras bangsanya sendiri. Yang mengerti katakan amin. Dia ini tukang peras Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat ya, waktu dia berjumpa dengan Yesus, maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Buktinya apa dia bertobat sungguh-sungguh? Dari janjinya. Dia katakan apa? Dia katakan begini, mana tadi? Dia katakan apa? Dia katakan begini. Sekiranya apa katanya? Ya, setengah dari milikku akan kuberikan. Orang miskin. Selesai sampai situ? Tidak. Terus dia bilang apa lagi? Dan sekiranya aku peras, akan kembalikan kembalikan. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu hari itu Sakeus bangkrut gak kira-kira? Tidak. Hah? Yang tidak bangkrut boleh lambaikan tangannya. Yang bangkrut boleh lambaikan tangannya. Waduh, bahaya nih. Ini jemaat bisa terpecah menjadi dua nih. Ya.
Saya ulang sekali lagi. Waktu dia bertobat, sungguh-sungguh dia katakan apa? Setengah dari milikku kuberikan kepada. Berarti hartanya tinggal setengah. Setuju ya? Selesai sampai situ? Dia katakan apa lagi? Kalau ada orang yang pernah aku peras, dia kembalikan berapa kali lipat? Kalau ibu diperas Sakeus 1 juta, Sakeus kembalikan berapa juta? Kalau bapak ibu diperas Sakeus 10 juta, saya mau diperas Sakeus. Hah? Mau nggak diperas Sakeus? Dikembalikan 4 kali lipat loh. Pertanyaannya hari itu kemungkinan besar Sakeus bangkrut nggak? Menurut saya bangkrut Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu baca dengan teliti Alkitab katakan begini, Sakeus itu adalah kepala pemungut cukai. Katakan sama-sama, kepala pemungut cukai. Kalau Alkitab katakan dia kepala pemungut cukai, berarti begini, bukan 1-2 orang pernah dia peras. Setuju gak? Kalau kepala pemungut cukai itu berarti 1 kota Yeriko pernah dia peras. Jadi hari itu kemungkinan besar hartanya habis Bapak Ibu. Tapi itulah adalah bukti bahwa Sakeus bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Waktu dia bertobat, dia kembalikan harta orang yang pernah dia peras. Itulah kemungkinan besar dia yang tadinya dibenci menjadi disukai. Kenapa? Karena dia bertobat Bapak Ibu. Halo? Ada begitu banyak orang yang merasa kesepian. Ada begitu banyak orang di tengah-tengah keramaian tapi tetap merasa kesepian. Ada? Ada. Ada begitu banyak orang merasa nggak punya teman. Ada orang-orang yang merasa bahwa begini, semua orang-orang terdekatnya menjauhi dirinya. Pertanyaannya kenapa? Karena kita nggak mau bertobat. Betul nggak? Bapak Ibu nih saya mau ngomong rada keras sedikit, boleh nggak nih? Nih kalaupun sampai habis ini saya nggak diundang lagi, saya udah tahu risikonya Bapak Ibu. Ya, siap? Siap? Saya mau kasih tahu nih Bapak Ibu ya, kadang-kadang orang-orang di sekitar kita nggak mau nemenin kita, menjauhi kita. Kadang-kadang kita nggak punya teman, bukan karena teman kita, tapi karena kelakuan kita. Ada yang amin. Bus, aminnya gede banget ya. Hah? Bener gak Bapak Ibu? Iya kan? Waduh, Bapak Ibu saya mau nanya, pernah gak ketemu dengan orang-orang yang pikirannya tuh negatif mulu Bapak Ibu? Kalau ketemu orang ini curiga mulu Bapak Ibu. Bener gak? Pernah ketemu orang kayak begitu ya? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, gua kenal sama orang ini. Ya nggak ada di Tampak Siring, ya kan? Ini oma-oma yang ada di Bosnia sana yang kayak begitu semua tuh. Kalau di Tampak Siring mah, oma-omanya, opa-opanya suci, kudus dan mulia. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Itu dia Bapak Ibu. Kalau hari ini kita jadi orang-orang yang selalu berpikiran negatif sama orang, selalu curiga sama orang. Apalagi kalau kita jadi orang tuh kepo mulu. Tahu kepo ya Bapak Ibu? Rasanya kepengen tahu. Begitu tahu rahasia itu, langsung jadi rahasia negara Bapak Ibu. Seluruh orang tahu. Kenapa? Karena kita tahu. Itu berita jadi nyebar Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau ada di antara kita jadi orang-orang yang punya pikiran-pikiran negatif seperti itu, kita akan selalu merasa kesepian. Kenapa? Nggak ada orang yang lagi yang mau berteman dengan kita. Nggak ada orang lagi yang mau cerita sama kita. Makanya hari ini kita belajar dari Sakeus. Sakeus tadinya dibenci. Kenapa? Karena dia tukang peras. Tapi kemudian dia jadi orang yang disukai. Kenapa? Karena dia bertobat Bapak Ibu. Kadang-kadang begini Bapak Ibu ya, kita kalau punya pikiran negatif, apalagi kalau hati kita sensitif banget. Pernah ketemu dengan oma-oma yang perasaannya sensitif? Dari hati yang paling dalam nih kayaknya ngomong ini ya kan. Sensitif banget. Kita kalau jalan sama oma ini Pak, kayak kita pergi bawa Gucci Pak. Pernah keliling-keliling bawa Gucci Bapak Ibu. Kita jaga sedemikian rupa, jangan sampai kepentok. Kenapa? Kepentok jatuh pecah pasti. Iya kan?
Hatinya sensitif banget, gampang terluka, gampang tersinggung Bapak Ibu. Ini orang mirip kayak landak Bapak Ibu. Pernah ngeliat gak orang kayak landak Bapak Ibu ya kan? Nggak boleh kesentuh dikit, marah. Nggak boleh kesentuh dikit, ngambek. Nggak boleh dengar firman Tuhan keras dikit. Emang gereja cuma di sini doang? Gua pergi ke gereja lain. Pernah ketemu orang kayak begitu? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Nggak heran, nggak ada orang yang mau berteman sama kamu. Kenapa? Sensitif banget Bapak Ibu, iya kan? Usia udah tua, rambut udah nggak ada, kulit udah keriput, tapi tingkah laku kayak anak kecil Bapak Ibu. Sekali lagi, nggak ada orang itu ditampak siring. Itu adanya di Bosnia. Kalau ditampak siring semuanya dahsyat-dahsyat, ramah-ramah, cinta Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya. Aduh. Ini nggak nyindir ya Bapak Ibu ya. Nabrak aja. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri udah disindir nggak berubah-berubah juga, kita tabrak aja. Amin Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu bagaimana caranya supaya orang-orang di sekitar kita mau berjalan bersama dengan kita? Bagaimana caranya suami kita baikan lagi sama kita, istri kita baikan lagi sama kita? Bagaimana caranya sama menantu kita bisa baikan lagi? Ini kan masalah mertua sama menantu kan masalah klasik ya Bapak Ibu ya. Betul nggak? Tapi kenapa ada begitu banyak mertua-mertua yang musuhan sama menantu-menantu Bapak Ibu? Itu dia. Karena mertuanya tuh pengennya ikut campur aja Bapak Ibu. Makanya mertuanya kalau mau datang ke rumah ini mertua malas. Di sini sekali lagi nggak ada. Iya. Kalau di sini mertua sama menantu hubungannya harmonis dahsyat luar biasa. Tapi ada nggak ketemu yang begitu Bapak Ibu? Hah? Makanya Bapak Ibu tahu nggak orang yang paling berbahagia dalam dunia ini siapa? Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa orang yang paling berbahagia dalam dunia ini? Nggak punya mertua Bapak Ibu. Aduh. Coba kalau Adam dan Hawa punya mertua kayak Bapak Ibu, katakan sebelah kanan sebelah kiri. Kalau Adam dan Hawa punya mertua kayak lu, nggak bahagia juga mereka. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini semakin usia kita bertambah, kita harus semakin bijaksana. Semakin usia kita bertambah, kita harus semakin dewasa. Semakin usia kita bertambah, kita harus semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Kita harus gampang jadi orang-orang yang gampang berubah, gampang bertobat. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita, mereka bisa senang dengan keberadaan kita. Yang mengerti katakan amin. Amin Bapak Ibu ya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Bagaimana caranya supaya mengatasi kesepian? Bagaimana caranya? Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Bertobat sungguh-sungguh. Ya, jangan main-main Bapak Ibu ya. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang terakhir memberikan penghiburan buat kita nih ya. Udah mau selesai. Yang ketiga, bagaimana caranya Sakeus mengatasi rasa kesepian Bapak Ibu. Yang ketiga, coba kita buka Alkitab kita dalam Lukas 19 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan katakan begini. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan apa? Lalu, ulang coba, saya senang tuh katanya itu. 1, 2, 3. Katakan sama-sama. Lalu. Asik. Lalu apa? Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan, katakan sama-sama, menerima Yesus dengan sukacita. Saya boleh turun nih Bapak Ibu ya. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, kenapa Sakeus bersukacita? Asik. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana cara Sakeus mengatasi kesepian? Sakeus itu berinteraksi dengan orang sebenarnya. Halo? Jadi Sakeus itu menerima Yesus.
Yesus itu kan belum mati hari itu Bapak Ibu. Yesus hari itu mau menumpang ke rumah Sakeus. Sakeus bersukacita, kenapa? Karena dari sejak itulah Sakeus punya teman ngobrol. Sakeus punya teman sharing. Sakeus punya teman curhat. Dan itulah yang membuat Sakeus tidak kesepian lagi dan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena waktu dia bertobat, dia punya teman hari itu Bapak Ibu. Halo? Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, prinsip apa sih yang bisa kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini? Prinsipnya adalah begini Bapak Ibu, kalau kita merasa kesepian, jangan larinya tuh ke medsos. Ya, medsos itu fana Bapak Ibu. Medsos itu nggak real Bapak Ibu. Setuju nggak sih? Kenapa? Karena semua yang kita posting di medsos, semuanya yang baik-baik Bapak Ibu. Betul gak sih? Itu dia. Ada orang kesepian, ada orang marah, curhatnya ke medsos. Ya ampun. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, kamu udah gak ABG lagi. Iya kan? Kalau ada apa-apa, jangan larinya ke medsos, tapi cari temen Bapak Ibu. Cari orang, iya kan? Kalau gak punya temen, ini saya mau nanya nih, umas-umas di tempat ini nih ada coolnya gak? Ada ya? Ada. Saya mau tegaskan hari ini nih ya kan. Mulai dari hari ini, bagaimana caranya kita mengatasi kesepian? Kita harus berinteraksi. Bagaimana caranya? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Datanglah ke Cool Community of Love. Jangan ikut coolnya yang remaja, jangan. Ikut Cool Umas. Katakan sana, ikut Cool Umas. Itu dia Bapak Ibu. Kenapa kita harus perlu masuk dalam Cool Umas? Karena di Cool Umas itulah kita berjumpa dengan orang-orang percaya lainnya. Kita berjumpa dengan orang-orang yang punya nilai yang sama dengan kita. Setuju gak? Itu dia Bapak Ibu. Dan di dalam Cool itulah kita memiliki gaya hidup saling. Katakan gaya hidup saling. Saling mendoakan, saling menasehati. Betul gak sih? Iya kan? Saling menopang, saling kasih tahu kalau kita ada salah. Itulah perlunya Cool Bapak Ibu. Makanya hari ini saran saya, katakan sebelah kanan sebelah kiri, jangan cuma sekedar datang ibadah, tapi datanglah ke Cool. Ya kan? Iya, kalau boleh tahu Coolnya diadakan di mana? Wah, katakan sebelah kanan sebelah kiri, habis kebaktian jangan pulang. Habis kebaktian prakul dulu. Asik. Kita ngumpul-ngumpul dulu Bapak Ibu, betul gak sih? Jangan langsung pulang. Nih saya mau nanya nih Bapak Ibu ya. Kita di luar sana, dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita bisa gak ketemu dengan orang-orang yang salah? Oh sering, malah dari hati nih Bu, sering. Oh, ya kan? Bisa gak kita ketemu dengan orang-orang dunia yang punya nilai-nilai dunia? Saya mau nanya nih Bapak Ibu, punya pengalaman gak? Punya bos yang gak takut Tuhan? Oh sorry, saya lupa. Mas di tempat ini memang dulunya bos semua. Jadi gak pernah punya bos, ya kan? Saya lupa Ibu, sorry nih Ibu ya, bos semua saya lupa ya kan. Bapak Ibu kalau kita punya bos ya yang gak takut akan Tuhan Bapak Ibu ya, itu kalau diomelin sama bos yang gak takut akan Tuhan, pernah ngalamin? Waduh, itu kalau kita diomelin Bapak Ibu, itu kita bisa kepahitan, bener gak sih? Kita bisa dikata-katain, wah semua kok kebun binatang keluar. Waktu kita diomelin sama bos yang gak takut akan Tuhan, saya mau nanya, hati kita bisa kepahitan? Bisa. Waktu kita bawa pulang hati yang kepahitan, nyampe rumah, bisa nggak kita lampiaskan kepahitan kita sama suami kita, istri kita? Bisa nggak kita lampiaskan kepahitan kita kepada anak kita? Bisa nggak pada akhirnya nanti pasangan kita ketemu sama wanita lain, pasangan lain? Bisa nggak terjadi perselingkuhan? Anak kita yang kepahitan bisa jadi geng motor nggak? Bisa narkoba nggak? Nah saya mau kasih tahu, ini lingkaran setan perlu kita bantai habis dalam keluarga kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya?
supaya hati kita ini netralisir lagi Bapak Ibu. Nah, kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita. Orang-orang di sekitar kita yang kasih tahu kita, bilangin kita. Supaya apa? Makin lama hidup kita makin bersih hati kita, iman kita makin maju, kerohanian kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kita nggak punya teman-teman seiman, ya ini masih punya ada waktu kan? Hah? 10 menit lagi masih boleh? Ada yang ngantuk Bapak Ibu? Nggak ada ya, asik ya. Ini saya mau kasih tahu nih berita nih Bapak Ibu, siap ya? Bapak Ibu nggak akan pernah jadi orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang nggak percaya sama firman Tuhan. Setuju? Bapak Ibu nggak akan on fire sama Tuhan kalau orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Setuju? Dari wajah kayaknya minta ayat. Ya, kita kasih ayat ya. Coba Bilangan 11 ayat yang keempat. Ayat-ayat terakhir. Katakan sama-sama ayat-ayat terakhir. Ya, kalau ayat terakhir itu tinggal satu ayat. Kalau ayat-ayat terakhir itu berarti masih banyak. Coba kita baca sama-sama. Nih saya waktu pertama kali dapat ayat firman Tuhan ini saya kaget juga nih Alkitab bisa ngomong kayak begini. Ya, coba 1, 2, 3. Coba ulang. 1, 2, 3. Yang keras tuh. 1, 2, 3. Orang-orang. Oh, mantap ya. Pemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi? Ayat yang kelima firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan apa? Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali Bapak Ibu boleh lihat mata saya. Saya tahu mata saya kecil tapi udah lihat aja ya. Siap? Jadi ini konteks ayat ini pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian dan mereka melewati yang namanya padang gurun. Katakan saya padang gurun. Di padang gurun Tuhan membuktikan kesetiaannya. Tuhan sertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Makanya bangsa Israel nggak pernah kepanasan, nggak pernah kedinginan. Tuhan sertai mereka. Bahkan Alkitab mencatat di padang gurun bangsa Israel itu nggak pernah nanam, nggak pernah kerja. Setiap pagi keluar tenda, di depan tenda mereka ada manna sorgawi, bukan fresh from the oven, fresh from the heaven. Pertanyaan saya, Tuhan baik ya? Tuhan setia kan? Tuhan sertai kan? Tuhan sertai. Tapi masalahnya begini, setiap kali ada masalah, bangsa Israel selalu datang sama Musa dan ngomong begini, Musa, kita teringat di Mesir. Di Mesir kita makan ikan, makan ayam, kita nggak bayar apa-apa. Kita teringat dengan ketimun, semangka, bawang prei, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, capcay, puyuh. Ya, kalau di Kelapa Gading memang tidak ada bawang prei, ya, adanya capcay dan puyuh. Atau BPK karo-karo. Tahu ya babi panggang Bapak Ibu, itu sedap banget tuh Bapak Ibu. Jadi mereka teringat ke Mesir terus. Nah pertanyaan saya begini, kenapa bangsa Israel selalu melihatnya ke Mesir dulu? Kenapa bangsa Israel selalu melihatnya tuh ke manusia lama mulu Bapak Ibu? Kenapa? Yang bisa jawab, saya kasih oma-oma, satu orang angpau 100.000. Yang bisa jawab. Tapi kalau salah jawab, oma-oma, opa-opa yang mesti kasih saya 100.000. Iya dong, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Alhamdulillah. Kenapa selalu melihat ke belakang terus? Ibu utang saya 100.000. Tolong dicatat namanya. 200.000, puji Tuhan. Ayo cepat mana lagi? 300.000. Ini saya sejam di sini kayak mendadak nih.
Mau tahu jawabannya? Mau dong. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Asik, ya kan? Kenapa bangsa Israel selalu ngelihatnya ke belakang terus? Ngelihatnya manusia lama tersebut. Karena bilangan 11 ayat yang keempat, mereka bergaul dengan orang-orang. Bajingan. Mana? Kasih lihat nih ya. Ini direkam ya. Ini jangan dipotong gue. Orang-orangnya dipotong tinggal bajingannya doang. Masuk TikTok bahaya. Ya. Bilangan 11 ayat yang keempat, karena mereka bergaul dengan siapa? Bajingan. Ayat yang keempat tadi tuh, orang-orang bajingan ada di antara mereka. Nah, pertanyaannya begini, siapa orang-orang bajingan ini? Hah? Bukan. 100.000 buat saya. Salah. Bapak Ibu mau tahu siapa orang-orang bajingan ini? Enggak, kalau Bapak Ibu nggak mau tahu, saya nggak kasih tahu. Ini rahasia kerajaan sorga. Tidak sembarangan diberikan kepada banyak orang, Bapak Ibu. Mau tahu? Orang-orang bajingan, Alkitab terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata ini, mixed multitude. Katakan sesama, mix, bukan mixway. Kalau mixway tahu ya Ibu ya, es krim yang ada bobanya itu, yang nggak boleh ngeliat ruko kosong. Nah itu mixway. Nah ini bukan mixway, apa katanya? Mix multitude. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah orang-orang campuran. Jadi ternyata begini Bapak Ibu, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang keluar dari tanah Mesir itu bukan 100% orang darah Yahudi. Ternyata yang keluar dari Mesir ada orang-orang bangsa campuran, bangsa lain yang tidak mengenal Allah Israel, pergi menyertai bersama-sama dengan mereka. Dan waktu bangsa Israel bergaul dengan orang-orang mix multitude, bergaul dengan orang-orang bajingan ini, mereka nggak banyak, mereka cuma sebagian kecil. Tapi waktu bangsa Israel bergaul dengan mereka, orang-orang yang nggak takut akan Tuhan ini mulai menghasut bangsa Israel dan berkata, lebih enak kita ke Mesir. Di Mesir kita makan ikan nggak bayar apa-apa. Makanya bangsa Israel selalu lihatnya ke belakang terus. Dan apa yang terjadi waktu bangsa Israel bergaul dengan orang-orang bajingan ini? Mereka tewas di padang gurun dan gak masuk tanah perjanjian. Halo? Kita boleh bergaul gak dengan orang dari agama lain? Boleh gak? Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Boleh. Tapi bukan kita yang ngikut-ngikut mereka. Mereka yang harus ngikutin kita. Bukan kita yang dipengaruhi mereka. Kita yang mempengaruhi mereka. Yang mengerti, katakan haleluya. Oleh sebab itu pulang dari tempat ini, datanglah kepada Kristus yang selalu menyertai saudara. Jadilah orang-orang yang berubah dan bertobat, supaya orang-orang di sekitar saudara mau kembali berteman dengan saudara. Dan jangan sampai kita keluar dari komunitas school kita. Pulang dari tempat ini saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang kesepian, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, 50 menit Bapak Ibu ya. Nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Kan jarang-jarang kemarin kan. Iya, sekali 50 menit. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan
boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya. Hari ini firman Tuhan datang sederhana, Bapak Ibu, kita belajar dari Sakius. Sakius dibenci karena kelakuannya, tapi yang luar biasa, Sakius datang kepada Tuhan. Waktu dia datang kepada Tuhan, dia berjumpa sama Tuhan, dia bertobat, Bapak Ibu, dari tingkah lakunya yang mungkin menyebalkan orang-orang di sekitarnya. Dan itulah yang membuat dia gak kesepian lagi, Bapak Ibu. Itulah yang membuat dia bisa punya teman, dia bisa punya Yesus dalam kehidupannya. Hari ini kalau kita kesepian, kadang-kadang bukan karena teman kita, tapi karena sikap dan tingkah laku kita, Bapak Ibu. Hari ini seberapa banyak di antara kita mau meresponi firman Tuhan? Kalau ada beberapa di antara kita pada hari ini kau yang merasa kesepian, dan hari ini kau mau datang kepada Tuhan, dan kau mau berubah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu boleh angkat tangan kiri Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Boleh saya lihat tangan yang tinggi, Bapak Ibu, boleh saya lihat tangan yang tinggi. Yang mengangkat tangan, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Penyertaanmu sempurna, come on. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Come on. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Sungguh kami membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Karena hadirnya Tuhan dalam hidup kami membuat hidup kami berubah. Kami diubahkan Tuhan, kami bertobat, sehingga kami tidak akan pernah merasakan kesepian lagi. Karena Yesus hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami semua. Dan umat-umat-Mu siap untuk memberikan persembahan. Tuhan memberkati dan memberkati setiap persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Om Bapak silakan duduk kembali. Kita nyanyikan kembali pujian ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama. Silakan berdiri, saya undang berdiri, kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap teguran-Mu buat kami semua yang hadir Bapa. Tuhan Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk mengubah setiap hal-hal yang mungkin salah di hadapan-Mu Tuhan. Untuk selanjutnya kami mau benar-benar punya hati yang tulus untuk berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Dieter yang dikirim di tempat ini. Berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan kedua tangannya berhasil. Roh Kudus terus pimpin, bukakan setiap rahasia kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga Pak Dieter dapat dipakai dengan cara yang lebih lagi, jauh lebih daripada apa yang dia pikirkan. Berkati istri dan anaknya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna buat dimanapun Pak Dieter kemana, dimanapun Pak Dieter berada, dan kemanapun dia Kau utus Tuhan. Bapa,
Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya karena perlindungan dan kekuatan Tuhan sehingga kami masih punya kesempatan di tempat ini. Tuhan tetap akan jaga kami ketika kami pulang Tuhan, sampai di rumah kami masing-masing. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami untuk memberi setiap persembahan. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk memberi bukan karena kami untuk diberkati, tapi ajarkan kepada kami untuk memberi dengan hati yang tulus Tuhan, dengan hati yang tidak berharap apa-apa, karena Engkau terlebih dahulu sudah memberi dan memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap Tuhan teman-teman kami yang ambil bagian di dalam ibadah pada siang hari ini. Mari Tuhan berikan mereka semua hati yang lebih lagi Tuhan, untuk melayani Engkau dengan hati yang lebih tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa untuk Pak Niko sebagai gembala kami Tuhan, gembala sidang, juga Pak Kiki sebagai gembala rayon, dan Bu Hana sebagai pemimpin daripada umas. Mari Tuhan pengurapan dari tempat yang maha tinggi buat para pemimpin rohani kami. Dan juga Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan, terus Tuhan ada tinggal di dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka Bapa. Berkat-berkat yang tercurah buat mereka, perlindungan yang sempurna buat mereka Tuhan. Sebagai orang-orang yang kami sebagai pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan tetap jaga kami, sehingga kami tiba di tempat kami tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari kau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam kau dengan tangannya. Dan percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena kecerdasanmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. God bless you all.